Kenaikan pajak, menurut saya kenaikan pajak itu perlu dilihat golongannya yang akan menerima kenaikan rate dari pajak ya. Untuk golongan menengah atas, saya rasa memang perlu ada kenaikan pajak guna mendorong kemampuan pemerintah untuk memberikan stimulus. Karena selama ini pemerintah kelihatan agak hati-hati di kuartal pertama untuk memberikan spending ya, untuk mendorong pertumbuhan spending, salah satunya disebabkan karena penerimaan pajak yang masih mengalami kontraksi. Nah, dengan adanya kenaikan pajak, khususnya bagi pajak PPh ya, untuk kelas menengah atas, saya rasa itu positif sekali bagi mendorong spending pemerintah. Karena kita tahu juga kelas menengah atas kan kecenderungannya menabung ya, mereka menabung, mereka nggak spending. Nah, kemungkinan dengan adanya pajak ini, ya, pajak ini bisa digunakan, kenaikan pajak khusus bagi untuk kelas menengah atas ya, kenaikan pajaknya ini bisa digunakan untuk spending pemerintah. Nah, tapi pajak sebaiknya PTKP ya, pendapatan tidak kena pajak sebaiknya dinaikkan agar kelas menengah bawah itu tidak terkena efek pajak. Jadi ini seperti konsep subsidi silang ya, di mana yang kaya, yang punya banyak tabungan itu memberikan pajak lebih, dan uang yang hasil dari kenaikan pajak ini bisa digunakan pemerintah semaksimal mungkin untuk mendorong stimulus pemerintah ya. Karena kan kita tahu stimulus pemerintah kita relatif kecil dibandingkan negara-negara lain ya. Defisit APBN kita ini diprediksi hanya 5,6%. India itu 8%, Amerika itu 20% dari GDP defisitnya, sehingga kita memang pertumbuhannya akibatnya lag behind Amerika, lag behind China, dan beberapa negara Asia lainnya karena defisit kita terbatas. Keterbatasan defisit ini salah satunya karena penerimaan pajak yang drop. Nah, ini mungkin saatnya bagi banyak kalangan di Indonesia untuk saling berkontribusi ya, terutama dengan menyumbang pajak merelakan kenaikan pajak ini guna digunakan pemerintah untuk menstimulus perekonomian. Tapi balik lagi, kebijakan pajaknya harus hati-hati agar tidak terkena kelompok yang paling rawan karena efek COVID-19 ini adalah kelompok kelas menengah dan menengah bawah ya. Makanya tadi perlu diperhatikan mungkin PTKP-nya bisa dinaikkan sehingga kelompok pendapatan bawah ini tidak terkena efek kenaikan pajak. Baik, itu untuk PPh begitu. Bagaimana dengan wacana PPN maupun tax amnesty? Menurut Anda ini akan efektif tidak sih sebenarnya untuk bisa menggenjot perekonomian juga, terutama untuk menaikkan konsumsi? Kalau PPN saya rasa mungkin dampaknya karena akan dirasakan semua orang, semua kalangan, dampaknya mungkin agak cukup berat ya, agak cukup negatif ya bagi dunia usaha juga mengeluh kalau misalkan PPN dinaikkan. Eh, Terus juga konsumsi masyarakat pun akan kena semua ya, baik itu kelas menengah bawah, menengah maupun atas itu akan kena semua. Jadi sifatnya tidak mendistribusikan pendapatan. Jadi mungkin perlu dikaji lagi ya bagaimana wacana kenaikan PPN itu sebesar apa dampak positifnya dan sebesar apa dampak negatifnya. Tapi bagi kenaikan PPN saya rasa itu akan terkena semua kelompok masyarakat yang menderita karena COVID-19. Nah, terkait dengan tax amnesty, saya rasa tax amnesty harus ditargetkan sebenarnya repatriasi aset ya. Karena di tahun 2016 kita tahu tax amnesty itu kan suksesnya paling besar adalah deklarasi aset ya. Penerimaan negara datang kebanyakan dari deklarasi aset di domestik. Nah, yang dibutuhkan Indonesia adalah arus modal asing masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana mengejar aset-aset Indonesia di luar negeri agar bisa direpatriasikan, dimasukkan kembali ke Indonesia, ditahan, mungkin bisa ditahan di obligasi agar bisa agar pasar obligasi kita bisa bertahan dari guncangan kebijakan The Fed misalkan. Jadi repatriasi yang perlu dikejar pemerintah, bagaimana aset-aset pemerintah, aset-aset negara kita atau aset-aset masyarakat Indonesia yang belum bayar pajak di luar negeri itu bisa ditarik melalui repatriasi aset ya. Tapi kalau deklarasi saya rasa efeknya mungkin itu tidak akan sebesar kalau repatriasi ada. Nah, 2016 kan kita tahu deklarasi aset yang lebih banyak dibandingkan repatriasi aset. Nah, kalau misalkan repatriasi aset ini lebih baik di tax amnesty kedua, saya rasa itu akan positif ya bagi pasar modal tentunya dan juga bagi pertumbuhan ekonomi.